Shalom, selamat pagi. Wah, sekali lagi bisa ketemu dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh firman Allah menjadi pelita buat kaki kita, supaya kita jangan terantuk, ya, jangan jatuh di tengah jalan. Tapi firman Allah menjadi pagar dalam kehidupan kita untuk terus membawa kita kepada kekekalan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami, bawa hati kami terus condong kepadamu. Sehingga kami menjadi orang yang mudah untuk mendengarkan firman Allah. Dan teguran Tuhan sungguh-sungguh menjadi sebuah perlindungan bagi kami. Serahkan semua dalam tangan kehidupan kami. Biar sungguh-sungguh hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur 27 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, ini merupakan sebuah pernyataan iman dari seorang Daud ketika dia mengalami sebuah persoalan dalam hidupnya. Bahwa dikatakan sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Saudara, melindungi kita itu bukan hanya pada waktu pada waktu kita mau mengalami kecelakaan lalu nggak jadi karena perlindungan Tuhan. Iya, itu bentuk perlindungan Tuhan. Ada lagi misalnya kita mau dirampok atau dijambret, kita nggak jadi, ya nggak bisa jambret atau merampok kita, Tuhan lindungi kita. Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Tapi ada juga bentuk perlindungan Tuhan yang perlu namanya kerendahan hati. Untuk menerima perlindungan bentuk ini perlu yang namanya kerendahan hati. Apa itu? Teguran. Teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Memang teguran itu selalu mendatangkan hal yang tidak enak. Karena teguran itu adalah menurunkan gengsi kita, wibawa kita. Lalu kita seolah-olah dianggap bersalah. Tapi teguran itu sebenarnya bentuk perlindungan ketika betul-betul jalan kita salah. Makanya dikatakan sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu apa? Bahaya. Yang pertama, Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam teguran. Dikatakan kita ini dalam bahaya. Bahaya bukan hanya kita diancam mau dibunuh atau mau tertabrak. Bukan hanya itu. Tapi ketika kita ini menjadi sombong tanpa kita menyadarinya. Kita menjadi orang yang meninggalkan, ya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri. Kita lebih meremehkan kepada kebenaran firman Allah. Kita lebih percaya kepada kemampuan kita. Detik itu sebenarnya kita ini berada di dalam keadaan bahaya. Karena apa? Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita tahu bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Nah, kalau kita meninggalkan Tuhan, berarti kita juga bisa meninggalkan sumber berkat itu. Hidup kita semakin susah. Makanya itu dikatakan Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam teguran. Teguran itu adalah bentuk perlindungan. Nah, sekarang yang diperlukan di dalam sebuah perlindungan bentuk teguran ini adalah teachable heart. Hati yang mudah diajar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau ditegur. Nah, kalau kita semua tidak memiliki ini, susah sekali Tuhan melindungi kita. Karena apa? Kita lebih percaya kepada jalan kita. Kita lebih percaya kepada keputusan hidup kita. Kita lebih percaya kepada omongan kita sendiri daripada teguran. Nah, kalau sudah orang seperti ini dan susah ditegur, orang ini akan berjalan di dalam kegelapan. Teguran itu adalah bentuk untuk kita diingatkan. Untuk apa? Supaya Anda tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena itu saudara, Tuhan itu selalu melindungi, mengingatkan kita di dalam apa? Teguran. Kalau Anda masih ditegur Tuhan, bahwa tanda bahwa Tuhan masih mengasihimu. Karena itu berubahlah dan izinkan Roh Kudus untuk menjamahmu. Sehingga Anda menemukan jawaban di dalam Tuhan. Karena apa? Dimulai dari perubahan hidup. Lalu yang kedua dikatakan pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Apa yang maksud dengan di kemahnya? Ya, kemah Tuhan itu berarti rumah Tuhan. Berarti situasi apa? Dekat dengan Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan kita tuh akan merasa aman. Amin. Ketika dekat dengan Tuhan kita tuh merasa aman. Rasa aman kita itu bukan karena harta, bukan. Bukan karena juga kesehatan atau pendidikan yang tinggi, bukan. Tapi rasa aman kita itu karena kita dekat dengan Tuhan. Karena disitulah
kita tuh mengalami perlindungan yang sesungguhnya. Makanya tadi poin 1 saya bilang ini. Kalau Anda adalah orang yang mudah ditegur, Anda itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkata bahwa aku ini kurang sempurna, akan ada banyak kekurangan yang aku lakukan. Tetapi Tuhan dengan kerendahan hati mengingatkanku dan berjalan bersama dengan aku. Nah kalau kita nggak punya hati yang teachable heart, hati yang mudah diajar, susah kita berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Manusia itu cenderung menuruti keinginannya sendiri. Manusia itu cenderung menuruti kehendaknya sendiri. Mereka tidak mau terikat dengan apapun, termasuk Tuhan. Nah kalau kita sudah sampai pada level pemikiran seperti itu, maka habislah hidup kita. Tapi selama Anda adalah orang yang kepingin dekat dengan Tuhan, di tengah kesibukan Anda mengatur waktu untuk apa? Datang ke gereja, untuk Anda memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Anda sepatur waktu datang ke CG untuk apa? Dimuridkan di situ. Kita belajar firman Allah dan mengizinkan firman Allah tiap kalimat itu mengubah hidup kita. Saya percaya disitulah rasa aman itu dibangun. Rasa aman bukan karena harta, sekali lagi. Rasa aman bukan karena pendidikan, tapi rasa aman karena kita tahu Tuhan dekat dengan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Karena itu biar sungguh-sungguh bangunlah rasa aman ini. Karena dari situlah kita akan semakin mengenal Tuhan dan janjinya di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, yang dikatakan, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Gunung batu itu sesuatu yang keras, yang tidak tergoyahkan. Ya, artinya ini Tuhan sanggup mengangkat hidup kita dari keterpurukan. Gunung batu bicara sesuatu yang berdiri teguh, tidak akan goyah oleh apapun juga. Artinya ini, Tuhan itu akan membawa Anda menjadi orang yang berhasil. Ya, ia akan mengangkat kita. Bicara soal mengangkat kita itu begini, promosi itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya itu bahwa promosi datangnya dari Tuhan. Tuhan itu yang mengangkat. Tuhan yang mempromosikan hidup kita. Karena itu bangunlah kebenaran karena Tuhan. Jangan bangun kebenaran karena bos atau pemimpin. Kalau Anda membangun kebenaran karena ada bos, maka kita itu akan terjebak yang namanya kemunafikan. Tetapi kalau kita ini bangun karena kita tahu bahwa Tuhan, selama Tuhan tahu bahwa Tuhan itu berkenan kepada hati, maka yang akan kita perhatikan adalah sikap hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tertarik dengan sikap hati. Kalau kita sudah tidak menyadari bahwa Tuhan tertarik dengan sikap hati, maka kita akan terjebak kepada apa yang tampak luar, yaitu kemunafikan. Dan itu yang membuat kita terpuruk. Itu yang tidak akan membawa kita terangkat di tempat yang tinggi. Promosi tidak akan datang di atas kemunafikan. Tapi promosi akan datang di atas sebuah kejujuran, ketulusan. Karena itu untuk apa yang jujur, apa yang tulus, Anda harus belain. Masuklah ke sana, sebab disitulah mengandung namanya pembelaan Tuhan. Promosi dari Tuhan. Saya percaya Allah tidak pernah tutup mata. Ketika hari ini Anda adalah orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, maka perjuangan kita itu tidak pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan memperhatikannya. Karena itu tetap jujur, tetaplah berbuat baik, tetaplah memiliki hati yang murni. Dari situlah maka kita akan bisa melihat perbuatan tangan Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Karena itu pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu mengingatkan kita dalam apa? Teguran. Tuhan itu menegur hidup Anda dan saya supaya kerajaannya datang mutlak dalam hidup kita. Lalu yang kedua, ketika dekat dengan Tuhan kita itu akan merasa aman. Rasa aman bukan karena harta. Rasa aman bukan karena pendidikan, tapi rasa aman karena Yesus bersama dengan hidup kita. Lalu yang ketiga dikatakan Tuhan sanggup mengangkat hidup kita dari keterpurukan. Kita akan diangkat di atas gunung batu. Sesuatu yang kokoh, yang kuat. Tidak akan membuat Anda jatuh. Tidak akan membuat Anda terpuruk. Sebab di situ ada Tuhan. Tuhan itu tertarik kepada sebuah kebenaran yang Anda bangun. Karena itu kalau hari ini kita berjuang untuk hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, jangan takut sebab Tuhan tertarik di situ. Anda tidak pernah sendirian. Tuhan akan membelamu. Ketika Tuhan membelamu tidak ada yang bisa membatalkan lagi. Amin. Karena tetaplah menjadi orang-orang yang berada di dalam rencana Allah. Saya percaya Tuhan akan membawa Anda pada keberhasilan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang terus menyelidiki hati kami. Sehingga hati kami dikenal sebagai hati yang baik. Hati yang tidak egois. Tapi hati yang suka menolong. Tuhan, Engkau ajari kami terus untuk masuk di dalam rencana-Mu. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin, amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah dalam diri Anda, ya. Di acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terinformasi di acara-acara rohani yang memberkati hidup Anda. Jangan ketinggalan. Ambillah keputusan untuk Anda bertumbuh. Saya percaya di dalam Tuhan ada pertumbuhan. Di dalam Tuhan ada pembelaan. Sehingga sampai hari ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.